Baik, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan dari beberapa fungsi menjadi satu. Misalnya ada 3 himpunan di sini, yaitu himpunan A, kemudian himpunan B, lalu himpunan C. A memiliki elemen yaitu X. X ini atau elemen himpunan A akan dipetakan ke B oleh F. Maka akan diperoleh hasil Fx. Kemudian Fx dipetakan ke C oleh G. Maka akan diperoleh G Fx. Nah, ini namanya komposisi. Jadi dari X dipetakan oleh F menjadi Fx, lalu Fx dipetakan oleh G menjadi Gfx. Nah, kita bisa menuliskannya secara langsung, jadi dari A ke C. Misalkan nama pemetaannya itu H. Nah, H itu dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Dibaca G bundaran F atau G komposisi F. Jadi, fungsinya dikomposisikan atau digabungkan. Nah, bentuk lain dari penulisan ini, kita boleh menuliskan seperti ini. Hx sama dengan G bundaran Fx. Atau boleh juga dituliskan Hx itu sama dengan G Fx. Jadi Fx itu kan diperoleh dari X, kemudian dipetakan oleh F, kemudian Fx dipetakan oleh G. Nah, supaya lebih jelas, kita akan menggunakan contoh soal. Misalnya A itu memiliki elemen yaitu elemennya 3 misalkan. Kemudian 3 ini dipetakan ke B dengan pemetaan X plus 1. Maka akan diperoleh, nah 3 dipetakan oleh X plus 1, maka akan diperoleh 3 tambah 1 itu 4. Kemudian 4 itu dipetakan ke C dengan rumus pemetaannya. Nah, misalkan ini tadi kita beri nama Fx gitu ya. Lalu yang ini kita beri nama Gx. Gx itu misalnya rumusnya X kuadrat. Nah, 4 dipetakan ke C oleh Gx sama dengan X kuadrat, maka di sini akan diperoleh 16. Nah, kalau kita menuliskan komposisinya secara langsung, jadi dari sini langsung menuju ke sini, misalnya namanya H gitu ya, Hx. Nah, Hx itu kan bisa dituliskan dalam bentuk G bundaran Fx, atau maksudnya G Fx. Berarti X-nya itu kan 3. 3 kita masukkan ke sini. Jadi kita dapat G F3 gitu. Nah, F3 itu kan berarti fungsi Fx tapi X-nya diganti oleh 3. Sehingga F3 kalau dimasukkan ke sini, jadi tulis di sini ya. Kalau F3 padahal Fx-nya itu kan X plus 1. Berarti kalau F3 kan berarti ini jadinya 3 tambah 1 hasilnya 4. Nah, ini kan berarti maksudnya nanti menjadi G4. Kalau G4 itu kan berarti kalau Gx-nya itu adalah X kuadrat, maka G4 itu akan menjadi 4 kuadrat yaitu 16. Nah, jadi kalau kita kerjakan satu-satu ya, dari A ke B, B ke C hasilnya 16. Tapi kalau kita mau langsung menggunakan rumus komposisi, dari A menuju ke C hasilnya juga sama yaitu 16. Supaya lebih jelas, kita gunakan contoh soal yang lain lagi. Nah, misalkan sekarang kita gunakan soal ini ya. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Kemudian Gx sama dengan X min 2 dan Hx sama dengan 2X. Pertanyaan pertama, tentukan F bundaran Gx. Nah, menurut tadi penjelasan sebelumnya, F bundaran Gx ini kan berarti F Gx. Atau artinya fungsi G nanti dimasukkan ke dalam fungsi F. Nah, Gx-nya apa? Gx-nya adalah X min 2. Maka ini kita akan dapat F Gx-nya diganti X min 2. Fx min 2. Fx-nya itu kan ini. Sekarang kalau ini X,
maka rumus fungsinya adalah x kuadrat tambah 2x min 3. Kalau x-nya diganti x min 2, berarti kalimat ini akan menjadi x min 2 kuadrat tambah 2 dikali x min 2 minus 3. Semua x yang ada di sini diganti menjadi x min 2. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. X min 2 dikuadratkan menjadi x kuadrat min 4x plus 4, kemudian ditambah 2x min 4 min 3. Sederhanakan kembali, jadi x kuadrat min 2x min 3. Jadi, f bundaran gx atau f gx-nya adalah x kuadrat min 2x minus 3. Nah, kemudian kalau misalnya kita coba dengan soal yang kedua ya. Kalau yang ditanyakan itu adalah G bundaran fx. G bundaran fx itu sama artinya dengan G fx. Berarti fungsi fx-nya yang nanti akan disubstitusikan ke G. Di sini fx-nya adalah x kuadrat tambah 2x min 3. Berarti akan diperoleh bentuk G x kuadrat plus 2x minus 3. G-nya adalah x min 2. Kalau gx sama dengan x min 2, berarti sekarang x min 2-nya bagian x ini kita gantikan dengan yang ini. X-nya diganti ini sehingga jadi x kuadrat plus 2x min 3. Ini bagian x-nya ya, minus 2. Atau akan jadi bentuk x kuadrat plus 2x min 5. Nah, jadi bentuknya G bundaran F dengan F bundaran G itu memberikan hasil yang berbeda. Kita coba dengan pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya nih, pertanyaan ketiga, G bundaran HX, maka ini akan sama artinya dengan G HX, atau fungsi H akan disubstitusikan ke fungsi G. H-nya adalah 2x, berarti jadinya G 2x. Lalu 2x ini dimasukkan ke fungsi G. Fungsi G adalah x min 2. X-nya diganti dengan ini, sehingga diperoleh 2x minus 2. Nah, sampai sini kita sudah belajar beberapa bentuk komposisi fungsi. Atau soal A, soal B maupun soal C tadi menunjukkan bahwa ada 2 buah fungsi yang dikomposisikan. Bagaimana kalau ketiga fungsi ini kita komposisikan? Sekarang kalau pertanyaannya seperti ini. F bundaran G bundaran H X. Ini jangan dibaca O ya, jadi bacanya F bundaran G bundaran H, atau F dikomposisikan dengan G dikomposisikan dengan H. Ini akan sama artinya dengan F dikomposisikan dengan G dikomposisikan dengan H. Nah, kita kerjakan dari yang paling dalam dulu. Jadi ini F, lalu G. Nah, H-nya apa? H-nya adalah 2X. Kemudian 2X ini dibawa ke fungsi G. Jadi 2X dimasukkan ke G. Akan diperoleh F. Karena 2X yang dibawa ke sini jadi 2x min 2. Lalu dari 2x min 2 dibawa ke F. 2x min 2 tuh dimasukkan ke sini. Jadi 2x min 2 kuadrat tambah 2 kali 2x min 2 minus 3. Semua x yang ada di sini diganti jadi ini. Terus kita jabarkan jadi 4x kuadrat min 2 kali 2, 4 kali 2, 8 plus 4 plus 4x min 4 min 3, atau bentuk sederhananya menjadi 4x kuadrat min 4x min 3. Inilah jawaban akhir untuk F bundaran G bundaran H. Nah, sekarang kita coba kalau susunannya bukan seperti ini. Soal lainnya, misalnya kita diminta menentukan H
bundaran F bundaran G X. Ini artinya H dikomposisikan ke F dikomposisikan ke G. Urut ya, H, F, G. Kerjanya dari paling belakang, G ke F baru ke H. Jadi H, F, G-nya apa? G-nya adalah X-2. Lalu X-2 dibawa kemana? Dibawa ke F, ke sini. Sehingga dapat H, ini masukkan sini ya, X-2 kuadrat tambah 2 kali X-2 minus 3. Kemudian yang ini boleh dijabarkan nanti atau sekarang sama saja. Ini kalau dibawa masuk ke H berarti ini dibawa masuk ke sini. Kan jadi 2 kali ini. 2 dikali X minus 2 kuadrat tambah 2 kali X min 2 minus 3. Sehingga jadi 2 dikali X kuadrat min 4X plus 4 plus 2X min 4 min 3. 2 kali X kuadrat min 2X min 3 atau jadi 2X kuadrat min 4X min 6. Nah begitu. Jadi kita boleh kerjakan supaya gampang. Kalau ini kan tadi langsung per langkah kita kerjakan. Boleh saja kita kerjakan dulu yang paling belakang ini. Ya, jadi F bundaran G dikerjakan dulu. Kalau sudah ketemu baru dibawa ke H, itu juga boleh. Kita coba ya. Jadi kalau kita tidak mengerjakan secara langsung seperti ini. H bundaran F bundaran G itu kan didefinisikan seperti ini. Nah, langkah pertama kita mau cari yang ini dulu. F bundaran GX lebih dulu. Ini sama artinya dengan F, kemudian GX-nya diganti jadi X-2. Lalu ini dibawa masuk ke F. Sehingga jadi X-2 kuadrat tambah 2 kali X-2 minus 3. Atau jadinya X kuadrat min 4X plus 4 plus 2X min 4 min 3. Atau jadinya X kuadrat min 2X min 3. Ini adalah F bundaran GX. Nah, kalau ini sudah ketemu, barulah ini udah dapat ya. Baru kerjain yang ini. Jadi H, ini tadi adalah ini, X kuadrat min 2X min 3. Hanya apa? Hanya adalah 2X. Berarti X-nya diganti dengan yang ini. 2 kali X kuadrat min 2X min 3. Jawabannya jadi 2X kuadrat min 4X min 6. Dengan cara yang pertama tadi ataupun cara yang kedua hasilnya sama. Bisa memilih mana yang lebih mudah. Tapi diingat bahwa kita pasti akan mengerjakan dari belakang kemudian ke depan. Nah, kita sekarang mau mencoba bagaimana kalau misalkan kita mengkomposisikan yang ada di depan dulu. Kalau tadi kan kita ngitung F bundaran G dulu, setelah itu baru ini dikomposisikan, H dikomposisikan dengan hasil komposisi dari F bundaran G. Kalau sekarang kita mau mengerjakan yang ini dulu, kita akan bandingkan jawabannya. Tadi ketika menghitung, kita sudah dapat hasil 2X kuadrat min 4X min 6 ya, ini jawaban akhirnya. Kita coba kalau kita kerjakan H bundaran F dulu. H bundaran F X ini akan sama artinya dengan H dikomposisikan ke Fx. Berarti maksudnya H, lalu Fx-nya apa? Fx-nya ini kan X kuadrat plus 2X min 3. Hanya berapa? Hanya adalah 2X. X-nya diganti dengan ini. Maka akan diperoleh 2 kali X kuadrat plus 2X min 3. Jawabannya menjadi 2X kuadrat plus 4X min 6. Ini adalah H bundaran F. Kalau H bundaran F sudah, lalu dilanjutkan ke G. Jadi H bundaran F lalu dikomposisikan ke G-nya ya. G-nya itu apa? G-nya adalah X min 2. Ini jadinya H bundaran F X minus 2. Artinya H bundaran F-nya ini semua X-nya, semua X di sini akan digantikan dengan ini. Sehingga diperoleh bentuk 2 kali X min 2
kuadrat tambah 4 kali X min 2 min 6 sama dengan 2 kali X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 4X min 8 min 6. Kemudian disederhanakan ya, 2X kuadrat min 8X plus 8 tambah 4X min 8 min 6. Ini menjadi 2X kuadrat min 4X min 6. Nah, ternyata jawaban akhirnya sama. Jadi, kita boleh mengerjakan F bundaran G dulu, atau boleh mengerjakan H bundaran F dulu. Tapi susunannya tidak ditukar-tukar. Begitu ya. Oke, kalau kita sudah mengerti bagaimana cara mencari komposisi atau mengkomposisikan 2 atau 3 fungsi, kita sekarang akan mencoba menjawab permasalahan kalau seandainya yang diketahui itu komposisinya, lalu kita harus mencari soal aslinya. Ya, ini kalau misalnya diketahui seperti ini. F bundaran Gx adalah 6x kuadrat tambah 4x min 5. Fx-nya 2x plus 1. Lalu yang ditanyakan adalah Gx-nya. Jadi komposisinya diketahui, tapi ada satu fungsi aslinya yang belum diketahui. Bagaimana cara kerjanya? Nah, kita mulai dari sini. F bundaran Gx itu kan berarti F dikomposisikan ke Gx. Nah, Gx-nya kan belum diketahui, ini yang mau kita cari. Jadi yang kita lakukan, Gx dimasukkan ke F, berarti Gx-nya bawa ke sini. Karena ini X kan, kita ingat bahwa kalau seandainya Fx itu 2x plus 1, maka Fa akan sama dengan 2a tambah 1. Berarti kalau di sini Gx, ini nanti akan jadi Gx. Kita masukkan ke sini. 2x plus 1, x-nya diganti ini. Jadi 2 dikalikan Gx plus 1. Nah, ini hasilnya akan sama dengan apa? F bundaran Gx-nya kan ini. Jadi ini akan jadi 6x kuadrat min 4x min 5. Yang kita mau cari kan ini. Nanti kita tukar ruasnya saja. Ini pindah ke sini jadi 6x kuadrat tambah 4x min 5 min 1 itu sama dengan 2gx. Nah, sehingga kalau kita mau cari gx kan berarti ini semuanya tinggal dibagi 2. Sehingga gx itu akan menjadi ini ya, 6x kuadrat dibagi 2, 3x kuadrat tambah 4x dibagi 2, 2x. Lalu min 5 min 1 kan min 6, min 6 dibagi 2, min 3. Sehingga ketemu jawabannya, Gx akan sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x minus 3. Oke, supaya lebih jelas, kita mencoba menggunakan soal yang lain lagi. Nah, ini soal yang kedua. Kalau G bundaran Fx itu 3x kuadrat tambah 8x min 2, kemudian Gx-nya sama dengan 3x plus 4, berapakah Fx-nya? Sama seperti tadi, kita mulai dari sini ya. G bundaran Fx sama artinya dengan G Fx. Fx-nya belum diketahui, G-nya diketahui 3x plus 4. Jadi ini masukkan ke sini. Ini tadi sama dengan ini ya. Kita tulis dulu G bundaran Fx itu sama dengan 3x kuadrat plus 8x min 2. Lalu G Fx. Fx-nya dimasukkan ke sini jadi 3Fx plus 4. Yang kita mau cari adalah Fx, berarti ini pindah ke sini. 3x kuadrat tambah 8x min 2 min 4 itu sama dengan 3Fx. Ini 3x kuadrat plus 8x min 6 sama dengan 3Fx. Berarti Fx akan sama dengan, ini ya, ruas kiri semua dibagi 3. Dapat hasil x kuadrat plus 8/3x min 2. Nah, ketemu hasilnya Fx-nya sama dengan ini, x kuadrat tambah 8/3x minus 2. Oke, supaya kita lebih paham lagi dengan berbagai macam variasi komposisi fungsi komposisi, kita mencoba soal yang berbeda lagi. Nah, sekarang soal berikutnya.
Kalau diketahui f bundaran gx adalah x kuadrat tambah 4x tambah 5, kemudian gx-nya sama dengan x plus 1, berapakah fx-nya? Kalau kita lihat bentuk ini ya, f bundaran gx, artinya f dikomposisikan ke gx. F dikomposisikan dengan gx, atau fungsi gx dimasukkan ke f. Nah, kalau tadi kan yang kita ketahui itu f-nya, terus kita harus cari gx-nya. Sekarang kebalikannya, yang di dalam sini diketahui, kita harus nyari yang luarnya sini. Ini kan sama artinya dengan ini ya, kalau gx-nya diganti ini kan jadinya nanti f x plus 1 itu akan sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 5, gitu kan. Jadi gx-nya masukkan, terus ini sama dengan ini, sehingga kalimatnya menjadi f x plus 1 sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 5. Ada dua cara untuk menyelesaikan soal ini. Kita coba dengan cara satu dulu ya. Ini yang mau kita bahas, cara satu. Jadi kalau di cara satu itu, kita atur supaya, karena di ruas kiri itu muncul x plus 1. Nah, di ruas kanan kita juga harus atur biar nanti muncul unsur x plus 1 juga. Nah, gimana caranya? Kita sedikit merubah bentuk soalnya. Jadi kalau misalnya ini tuh saya ingin memunculkan x plus 1 gitu ya, x plus 1 kuadrat gitu. Karena ini ada kuadrat, ini saya buat kuadrat. Tapi kan kalau ini x plus 1 dikuadratkan terus ditambah 4x tambah 5, ini kan pasti nggak sama. Apalagi kalau ini di sini kita ubah jadi begini. Nah, ini kan tambah jauh, tambah nggak sama lagi. Terus gimana cara kerjanya? Kita pakai aturan ini. Ini ya. X plus 1 kuadrat, kan yang penting kita harus punya unsur x plus 1 dulu. Jadi kalau x plus 1 kuadrat itu kan sama artinya dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1, gitu ya. Nah, padahal kita butuhnya itu x kuadrat tambah 4x tambah 5. Ini x kuadratnya kita sudah punya. Lalu dari ini kita kan baru dapat 2x, padahal masih butuh 2 lagi untuk menjadi 4. Maka ini harus kita tambah dengan 2x. Terus kita punya 1 di sini. Jadi dari hasil uraian ini ya, ini kalau kita tulis di bawahnya, ini nanti akan saya hapus. Jadi ini buat pengingat aja. Ini x kuadrat plus 2x plus 1. Ini tuh yang ini. Jadi x kuadratnya sudah sama, terus ini 2x padahal harusnya 4x, maka saya tambah 2. Terus di sini harusnya 5, saya baru punya 1, maka di sini harus ditambah 4. Begitu. Jadi kita utak-atik supaya ruas kanannya itu punya unsur sama seperti ini dulu, x plus 1. Nah, sekarang ini saya hapus. Kalau ini sudah dapat unsur x plus 1 kuadrat, nah yang ini kita coba lihat. Ini juga bisa kita sederhanakan supaya punya unsur x plus 1 juga. Jadi ini kalau kita keluarin duanya, itu kan nanti menjadi x plus 2 gitu ya. Ini kali ini 2x, ini kali ini 4. Nah, bagaimana caranya biar ini muncul unsur x plus 1? Kan harus dipecah. Gitu kan? Atau kita bisa tulis begini. Muncul 2 dari mana? Ya ini kan, ini x plus 1 nya di sini, terus 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Kenapa harus dipaksa seperti ini? Ya karena di sini kita membutuhkan, karena yang kita ketahui adalah f x plus 1. Artinya, kalau sudah sampai ke sini tuh, nanti kita kepengennya gini. Kalau f x plus 1 nya ini kita ganti jadi p, lah ini nanti menjadi apa? Ini nanti akan menjadi p kuadrat tambah 2p tambah 2. Nah, kalau kita ganti ini menjadi gx, maka nanti akan jadi f gx itu akan sama dengan gx kuadrat ditambah 2gx tambah 2, gitu kan? Nah, bagaimana kalau misalnya ini kita ganti x saja? Gini ya. Kalau yang ini kita ganti x saja,
Maka ini nanti akan jadi x kuadrat plus 2x plus 2. Nah, ini kan yang kita cari, kita pengen tahu fx-nya. Nah, dari sini kita sudah dapat bentuk fx akan sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 2. Bagaimana? Membingungkan ya? Nah, mungkin akan lebih mudah kalau kita pakai cara yang kedua. Ini cara 2. Semoga nanti dengan cara 2 akan jauh lebih mudah ya dibandingkan cara yang pertama. Kalau tadi dari cara pertama, kita tulis dulu hasilnya ya. Fx-nya kita dapat x kuadrat tambah 2x tambah 2. Kita coba dengan cara 2, hasilnya nanti harusnya sama dengan ini. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita menggunakan pemisalan. Kan ini sama ya, jadi f bundaran gx itu sama dengan f gx. Gx-nya di input dulu yaitu x plus 1. Terus f bundaran g-nya juga dituliskan, jadi ketemu bentuk persamaan seperti ini. Sekarang kita pakai pemisalan. Misal x plus 1 itu kita misalkan a. Berarti x akan sama dengan a dikurangi 1 ya, yang dipindah ruas ke sini. Nah, sekarang soalnya diganti pakai pemisalan ini. Bentuknya menjadi f a akan sama dengan x, ini kan x nya sama dengan a-1, berarti ini jadi a-1 kuadrat tambah 4 kali a-1 tambah 5. Terus ini jadikan a kuadrat min 2a plus 1 plus 4a min 4 plus 5. Sederhanakan, jadi a kuadrat plus 2a, terus yang ini 1 min 4 min 3 tambah 5 plus 2. Nah, ini FA. Kalau FA itu sama dengan a kuadrat plus 2a plus 2, berapakah FP? FP ya pastinya p kuadrat tambah 2p tambah 2, begitu kan? Nah, kita mau cari apa? Fx, berarti kita ganti saja a-nya dengan x. Fx jadinya apa? Ya x kuadrat plus 2x plus 2. Nah, sama kan dengan jawaban yang nomor cara 1 tadi. Oke, ada dua cara 1 dan cara 2. Kalian bisa pilih mana cara yang menurut kalian lebih mudah. Nah, setelah kita mempelajari fungsi komposisi, sekarang kita akan mempelajari satu lagi, yaitu mengenai fungsi inverse. Inverse itu berarti adalah lawan atau kebalikan. Kalau kita punya fungsi namanya fx, maka inverse-nya itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, atau dibaca f inverse x. Lalu bagaimana cara kita mencari inverse sebuah fungsi? Coba kita lihat contoh berikut. Kalau fx itu sama dengan 3x plus 5, seperti yang kita tahu, fx itu bisa dinyatakan dalam bentuk lain. Biasanya fx itu dinyatakan dalam bentuk y, sehingga kalimat ini menjadi y sama dengan 3x plus 5. Kalau ini ruas kirinya y, ruas kanannya 3x plus 5, y sama dengan 3x plus 5. Untuk mencari inversenya, kita harus mengubah bentuk ini supaya nanti menjadi x sama dengan apa. Nah, maka kita harus melakukan pemindahan ruas di sini. Karena kita mau cari x sama dengan berapa, berarti plus 5-nya yang kita pindah ke ruas kiri. Jadinya y-5 sama dengan 3x. Supaya kita dapat x, maka semua ruas dibagi dengan 3. Dapat bentuk x sama dengan y-5 per 3. Nah, si x inilah yang mewakili f inverse x. Nih. Tapi karena variabel yang dipakai x, maka variabel yang ini kita kembalikan menjadi x, atau kita ubah namanya menjadi x. Sehingga kalau fx sama dengan 3x plus 5, maka f inverse x-nya adalah x min 5 per 3. Itu cara kita mencari inverse suatu fungsi. Supaya jelas, kita coba contoh yang lain. Misalnya fx sama dengan akar x plus 5. Nah, fx tadi kita beri nama y ya. Jadi y sama dengan akar x tambah 5. Terus karena kita mau cari ini, maka ini kita pindah ruas ke sini.
Supaya dapat X, yang kita lakukan adalah kuadratkan kedua ruas. Nah, sedangkan si X inilah yang mewakili F inverse X. Terus yang ini diganti nama menjadi X. Sehingga kalau Fx sama dengan akar X plus 5, inversnya adalah X minus 5 kuadrat. Begitu? Ya, supaya jelas, satu soal lagi ya. Kalau sekarang Fx-nya berbentuk 3x min 1 per 2x plus 5. Oke, tahap pertama tadi Fx-nya diberi nama Y. Y sama dengan 3x min 1 per 2x plus 5. Lalu bagaimana cara kerjanya? Kita kali silang dulu. Jadi Y dikalikan dengan 2x plus 5, ini akan sama dengan 3x min 1. Kita kan harus mendapatkan X sama dengan berapa? Kita kali masuk dulu ya. 2xy tambah 5y harus sama dengan 3x min 1. Karena kita mau cari X sama dengan berapa, berarti semua yang memiliki unsur X pindahkan ke ruas kiri, sedangkan yang nggak ada unsur X nya pindahkan ke ruas kanan. Jadinya 2xy min 3x, ya ini pindah sini, akan sama dengan min 5y min 1. Gitu ya. Ini punya unsur X, ini punya unsur X, keluarkan X nya. X dikalikan 2y min 3. Terus min 5y min 1. Karena saya mau cari X, maka kedua ruas saya bagi dengan 2y min 3. Akan diperoleh X sama dengan min 5y min 1 per 2y min 3. X inilah yang merupakan inverse. Nah, terus karena ini variabelnya X, maka semua variabel yang ada di sini diganti jadi X. Nah, sehingga inverse dari 3x min 1 per 2x plus 5 adalah minus 5x min 1 per 2x minus 3. Berikutnya kita akan mempelajari sifat fungsi inverse. Yang pertama, kalau ada fungsi inverse, di-inverse lagi, maka akan menghasilkan fungsi semula. Jadi F inverse di-inverse lagi akan menghasilkan Fx. Kemudian, kalau fungsi dikomposisikan dengan inverse-nya, itu akan menghasilkan fungsi identitas. Fungsi identitas itu sama dengan X. Nah, terus kemudian yang sering kita pakai juga kalau dalam komposisi, kalau F bundaran G di inverse, itu sama artinya dengan G inverse bundaran F inverse X. Nah, terus kalau fungsinya itu yang dikomposisikan ada 3, gitu ya, terus di inverse, ini sama artinya dengan H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse X. Ini adalah sifat-sifat fungsi inverse yang nantinya akan sering kita gunakan dalam soal. Nah, untuk menjelaskan sifat-sifat ini, kita akan melihatnya dalam bentuk soal. Jadi, misalnya diketahui Fx itu sama dengan 2x min 1. Pertanyaan pertama, kita mau nyari inverse-nya. Nah, gimana caranya? Seperti tadi ya, Fx-nya diganti jadi Y. Y sama dengan 2x min 1. Maka, Y plus 1 akan sama dengan 2x, sehingga X akan sama dengan Y plus 1 per 2. Berarti F inverse X-nya akan sama dengan X plus 1 per 2. Gitu. Nah, sekarang kita coba. Kalau sifat yang pertama tadi ya, kalau F inverse X di inverse lagi, hasilnya kan Fx. Kita coba apakah dari contoh soal ini kita bisa menemukan
menyatakan bahwa sifat ini benar. F inverse-nya adalah ini ya, X plus 1 per 2. Terus kita mau inverse lagi. Jadi ini kita inverse lagi. Ini kita kasih nama lagi Y ya. Y-nya sama dengan X plus 1 per 2. Kali silang, 2Y sama dengan X plus 1. Terus, X akan sama dengan 2Y min 1. Lawan dari F inverse adalah Fx ya. Jadi, si X ini akan mewakili Fx, terus variabelnya X, maka variabel yang lain diganti jadi X. Nah, ternyata ini kembali lagi ke sini. Nah, seperti itulah cara sifat yang pertama bekerja. Lalu kemudian kita coba sifat yang kedua. Sifat yang kedua tadi mengatakan bahwa F kalau dikomposisikan dengan F inverse itu hasilnya akan sama dengan identitas atau hasilnya akan sama dengan X. Kita coba ya, Fx-nya ini, F inverse-nya ini. Jadi kita komposisikan. F komposisi F inverse itu sama artinya dengan ini. Gitu ya. Jadi F inverse-nya dimasukkan ke F-nya, atau F inverse-nya adalah X plus 1 per 2. Sini dimasukkan ke sini. 2 kalikan X plus 1 per 2 min 1. Sama coret-coret, jadinya X plus 1 min 1. Nah, ternyata jawabannya betul berupa fungsi identitas. Oke, sampai sini kita sudah belajar mengenai fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Sekarang kita akan melihat soal-soal yang menggunakan aturan komposisi dan juga inverse. Soal terakhir, kalau Fx sama dengan 4x plus 2, kemudian Gx sama dengan x min 3 per x plus 1, dengan x tidak sama dengan min 1, jadi ini digunakan untuk membatasi supaya si penyebut ini selalu terdefinisi. Kalau x-nya min 1 kan ini nanti jadinya 0, maka Gx-nya jadi tidak terdefinisi. Sehingga perlu ada pembatasan berupa ini. Pertanyaannya adalah tentukan G bundaran F inverse X. Maka yang harus kita cari lebih dulu adalah G bundaran F-nya. Nah, G bundaran Fx berarti artinya G Fx. Fx-nya adalah 4x plus 2, masukkan sini. Nah, kemudian ini disubstitusikan ke fungsi G, sehingga jadi 4x plus 2 min 3 ini ya, per yang ini 4x plus 2 plus 1. Jawabannya jadi 4x min 1 per 4x plus 3. Nah, ini kalau kita mau supaya dia selalu terdefinisi, kita harus tambahkan syaratnya x tidak boleh sama dengan min 3 per 4, khusus untuk penyebut. Ini adalah G bundaran Fx. Karena yang ditanyakan adalah G bundaran F inverse, berarti kita harus gunakan bentuk ini. Ini kita anggap sebagai Y-nya ya. Terus yang kita mau cari adalah X sama dengan apa? Kalian silang. Y kalikan 4x plus 3 itu sama dengan 4x min 1. Terus kali masuk jadi 4xy plus 3y sama dengan 4x min 1. Semua yang memiliki unsur x pindahkan ke ruas kiri. 4xy min 4x akan sama dengan min 1 min 3y. Keluarkan x-nya, jadi 4y min 4 akan sama dengan min 1 min 3y. X akan sama dengan min 1 min 3y per 4y min 4. X ini adalah inverse dari ini, sehingga ini adalah G bundaran F inverse X. Terus variabelnya diganti nama menjadi X. Jangan lupa, karena ini pecahan, supaya terdefinisi penyebutnya tidak boleh sama dengan 1.
Oke, jadi inilah materi kita di hari ini, mulai dari fungsi komposisi sampai dengan fungsi inverse.